warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Saiful Rijal SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Amelia Nur Anissa, NIM 20234038, selaku moderator. Yang kedua ada Ibu Ani Wasita, NIM 20234054, sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Ibu Mila Hartini Paujiah, NIM 20234044, sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai metode kajian psikologi. Baik, sebelum kepada pembahasan materi, di sini saya akan membahas apa itu metode psikologi. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta yang berarti melalui, sedangkan hodos yang berarti cara, jalan, atau gaya. Jadi metode adalah suatu cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan psikologi berasal dari bahasa Yunani juga, yang berasal dari gabungan dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche adalah sebuah jiwa, sedangkan logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi psikologi adalah ilmu yang membahas tentang segala sesuatu mengenai jiwa, baik dari gejalanya, dari proses terjadinya, maupun dari latar belakang kejadiannya. Jadi metode psikologi adalah cara yang dilakukan psikolog dalam mengumpulkan data, melakukan penelitian, dan menganalisis informasi dalam studi tentang perilaku manusia, jiwa, serta mental. Ada beberapa metode dalam kajian psikologi, dan pemilihan metode itu tergantung kepada apa tujuan dari penelitian itu, dan juga apa yang ingin diperoleh dari penelitian itu. Baik, langsung saja akan dibahas beberapa metode kajian psikologi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, Ibu Ani Wasita, dan pemateri kedua, Ibu Mila Hartini Paujiah. Padanya dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Saiful Rijal SPD MPD sebagai dosen di mata kuliah ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang metode kajian psikologi. Metode kajian psikologi. Dalam penelitian psikologi memerlukan metode yang harus dilakukan pengguna metode ini tergantung kepada apa yang akan diteliti atau dipelajari. Dalam kesempatan ini akan dimukakan metode-metode yang digunakan dalam lapangan. Di antara metode kajian psikologi yang akan dibahas yaitu diantaranya: 1. Metode longitudinal. Metode ini merupakan metode penelitian yang membutuhkan waktu relatif lama untuk mencapai sesuatu penelitian. Dengan metode ini, penelitian dilakukan hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan mungkin tahun demi tahun. Sebagai contoh, metode yang ditempuh di dalam penelitian tentang perkembangan anak, hasil pengamatan dicatat hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Hasil tersebut dikumpulkan dan diolah. Kemudian ditarik kesimpulan. Dengan menggunakan metode penelitian ini, peneliti membutuhkan waktu yang lama, kesabaran, serta keterangan. Metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode longitudinal diantaranya: A. Validitas tinggi karena pengambilan data dilakukan berulang kali dalam jangka waktu yang lama. B. Data yang didapatkan unik.
C. Dapat mengidentifikasi tren yang sedang terjadi dan dapat memprediksi tren yang akan terjadi pada masa mendatang. D. Fleksibel. E. Bisa saja tak perlu banyak variabel atau partisipasi. Bisa saja tak perlu banyak variabel atau partisipasi untuk penelitian longitudinal kualitatif atau untuk penelitian awal tentang sesuatu. Kekurangan metode longitudinal diantaranya: A. Waktu yang dibutuhkan mungkin lama. B. Biaya juga lebih besar. C. Ada kemungkinan tak terduga dari variabel yang mungkin meninggal dunia, pindah, undur diri, dan menjadikan data bisa jadi kurang lengkap. D. Jika ada variabel atau subjek yang hilang dari sampel penelitian, ini bisa membuat biasa terhadap sisa sampel yang ada dan hasil penelitian. E. Ada efek latihan. 2. Metode cross-seksional. Menurut Noto Atmojo tahun 2002, cross-seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari suatu dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dengan suatu pendekatan, observasi, ataupun dengan mengumpulkan data pada suatu saat tertentu. Pendapat lain mengatakan bahwa cross-seksional adalah pendekatan yang sifatnya sesaat atau pada suatu waktu saja dan tidak diikuti dalam kurun waktu yang tertentu. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama di dalam mengadakan penelitian. Dengan metode ini, dalam waktu yang relatif singkat dapat dikumpulkan bahan yang banyak. Cross-sectional study lebih banyak dilakukan dibanding penelitian longitudinal. Hal ini karena studi cross-sectional lebih sederhana dan lebih hemat biaya penelitian. Dalam penelitian cross-sectional, peneliti hanya melakukan pengamatan fenomena pada satu titik dan waktu tertentu saja. Kelebihan metode cross-seksional diantaranya: A. Metode studi yang terjangkau. B. Memberikan kontrol yang baik atas proses pengukuran. C. Menawarkan kelengkapan dengan poin data utama. C. Memungkinkan siapa saja untuk menganalisis data untuk menarik kesimpulan. E. Studi cross-seksional memberi peneliti akses ke berbagai hasil dan exposure. F. Menawarkan informasi untuk analisis deskriptif. G. Memberikan landasan untuk peluang penelitian di masa depan. Dan kekurangan metode cross-seksional diantaranya: 1. Hanya efektif jika mewakili seluruh populasi. 2. Diperlukan ukuran sampel yang lebih besar untuk memberikan akurasi. 3. Kemungkinan biasa yang dapat mempengaruhi hasil. 4. Tidak menawarkan kendali atas pilihan atau tujuan. 5. Tidak menawarkan data tentang hubungan kausal. 6. Dibutuhkan kelompok populasi agar berhasil. 7. Tidak dapat mengukur insiden. Metode kajian psikologi terdapat dua sifat metode psikolog. Yang pertama bersifat filosofis dan yang kedua bersifat empiris. Psikologi bersifat filosofis adalah pendekatan intelektual yang digunakan dalam filsafat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, moralitas, dan berbagai aspek kehidupan manusia. Metode yang bersifat filosofis ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya 1. Metode intuitif. Metode yang dilakukan dengan sengaja untuk mengadakan suatu penyelidikan atau dengan cara tidak sengaja dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, metode kontemplatif, yaitu metode yang dilakukan dengan jalan merenungkan objek yang akan diketahui dengan mempergunakan kemampuan berpikir. Dan yang ketiga, metode religius. Metode yang digunakan dengan menggunakan materi agama sebagai alat utama untuk meliputi pribadi manusia. Nilai-nilai yang terdapat dalam agama dianggap sebagai kebenaran absolut dan pasti. Yang kedua, metode psikologi bersifat empiris
artinya timbul dan berkembangnya ilmu psikologi tidak boleh berdasarkan intuisi, pendapat, dan keyakinan-keyakinan semata. Data empiris artinya ilmu psikologi timbul berdasarkan data pengalaman yang dilakukan melalui kegiatan eksperimen ataupun yang berulang-ulang. Di antara metode yang bersifat empiris antara lain: 1. Metode observasi. Metode observasi dimaksudkan untuk melihat peristiwa secara alamiah, subjek yang dituju dengan tidak menambah unsur subjektivitas di dalamnya. Metode observasi dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Metode introspeksi. Introspeksi artinya melihat ke dalam, sering juga disebut retrospeksi yang berarti melihat kembali. Metode ini merupakan suatu metode penelitian dengan melihat peristiwa-peristiwa di dalam dirinya sendiri. Yang kedua, metode introspeksi eksperimental. Suatu metode kinstrospeksi yang dilaksanakan dengan mengadakan eksperimen secara sengaja. Dan yang ketiga, metode ekstrospeksi, suatu metode dalam ilmu jiwa yang berusaha untuk menyelidiki atau mempelajari dengan sengaja dan teratur gejala-gejala jiwa sendiri dengan membandingkan dengan gejala jiwa orang lain dan mencoba mengambil kesimpulan dari gejala yang ditunjukkan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu 1. Metode angket interview, suatu metode penyelidikan yang dilaksanakan dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai gejala-gejala kejiwaan yang harus dijawab oleh orang banyak, sehingga berdasarkan jawaban yang diperolehnya itu dapat diketahui keadaan jiwa seseorang. Yang kedua, metode biografi merupakan metode tulisan tentang kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup. Dan yang ketiga, metode pengumpulan bahan, suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, terutama pengumpulan gambar yang dibuat oleh anak-anak pada usia tertentu biasanya. Dan yang ketiga, metode eksperimen. Metode ini biasanya paling umum untuk dijadikan metode dalam setiap penelitian karena menjadi hubungan atau pengaruh dan variabel. Metode eksperimen dibagi menjadi 2, yaitu 1. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang ditimbulkan dengan sengaja untuk mengetahui sifat-sifat umum dari gejala-gejala kejiwaan. Yang kedua, metode tes. Metode penyelidikan dengan menggunakan soal-soal pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas lain yang telah distandardisasikan yang harus dijawab dan dilakukan si target. Dan yang keempat, metode klinis. Metode klinis adalah kombinasi dari bantuan klinis medis dan metode pendidikan untuk melakukan observasi terhadap para pasien. Dengan sangat hati-hati, para petugas mengajukan pertanyaan mengenai bermacam-macam hal yang ada kaitannya dengan penyakit atau gangguan mentalnya, atau kemudian mengklasifikasikan jawaban tersebut dan mengambil kesimpulan. Terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu psikologi adalah ilmu yang berfokus pada pemahaman perilaku dan proses mental manusia. Metode kajian psikologi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk memahami berbagai aspek psikologis. Pemilihan metode kajian psikologi tergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan karakteristik subjek yang diteliti. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan pembahasannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambahkan
pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.